membahas tutorial statistika dulu. So, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video tutorial mengenai modul 3, yaitu modul korelasi dan regresi pada tutorial statistika 2. Dan untuk modul kali ini itu aku akan menggunakan software RStudio. Langsung saja kita masuk ke bentuk soalnya. Jadi di sini ada seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Nah, data berikut ini menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuisnya dengan skala 0 sampai 100 dari 10 mahasiswa. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan data durasi mandiri belajar siswa tersebut dan juga nilai kuis dari skala 0 sampai 100. Nah, di sini menggunakan 10 sampel mahasiswa ya, teman-teman. Nah, di sini untuk pertanyaannya itu kita disuruh menghitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Terus tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang ketiga, buatlah scatter plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Dan yang terakhir itu kita disuruh menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Langsung aja kita masuk ke software RStudio-nya. Oh ya, sebelum masuk ke software RStudio-nya, teman-teman harus buat file Excel yang isinya itu tabel dari data-data yang berada dalam soal. Jadi di sini teman-teman pindahin data-data tersebut ke dalam tabel di Microsoft Excel. Terus habis itu teman-teman simpan dalam satu file dalam RStudio-nya. Kita langsung masuk ke software RStudio-nya. Karena di sini kita akan buat satu project yang sama atau satu file yang sama dengan Microsoft Excel sebelumnya. Jadi di sini teman-teman pilih file, masuk ke file, terus habis itu teman-teman pilih yang new project. Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, teman-teman pilih yang new directory, habis itu yang new project, dan di sini teman-teman pilih create project as subdirectory of-nya itu di mana. Karena aku di sini, jadi aku main di sini. Terus itu kita create project. Setelah itu kita tinggal new file dulu, terus pilih yang RScript. Nah, di sini aku udah masukin sintaksnya. Pertama teman-teman itu kita install package dulu, running. Nah, setelah menginstal package, kita running yang menginput data. Nah, karena seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, di RStudio ini kita masukin running yang sama tempatnya dengan Excel yang sudah kita buat tadi. Jadi supaya si RStudio ini bisa running si data tersebut, teman-teman. Kita running aja. Nah, kalau sudah running, selanjutnya kita menghitung koefisien korelasinya atau nilai R-nya. Nah, di sini kita masukin rumus sintaks X, dengan X-nya itu kan durasi belajar atau nilai variabel X-nya. Sedangkan untuk variabel Y-nya itu adalah nilai kuisnya. Jadi di sini kita masukin aja, habis itu kita running. Nah, nanti dia akan muncul koefisien korelasinya itu sebesar 0,9886662. Di sini aku udah membuat jawabannya. Jadi untuk yang A itu kan kita disuruh menentukan koefisien korelasinya. Lalu kita disuruh menjelaskan interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil running RStudio tersebut, kita memperoleh koefisien korelasi itu sebesar 0,9886662 yang menandakan bahwa koefisien korelasi ini itu positif dan mendekati nilai 1. Nah, menunjukkan bahwa adanya hubungan linear positif yang sangat kuat antara durasi belajar dan nilai kuis. Artinya, semakin lama durasi belajar mahasiswa tersebut, maka nilai kuis yang didapatkan itu cenderung semakin meningkat. Karena nilai p-value-nya itu sangat kecil atau dia itu kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik dan dapat dinyatakan bahwa H0-nya itu ditolak, sehingga regresi linear sederhana itu layak digunakan untuk memodelkan hubungan kedua variabel tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan regresi dan menjelaskan maksud dari persamaan tersebut. Nah, di sini kita masuk lagi ke software RStudio-nya. Di sini aku membuat sintaks untuk scatter plot, karena kan yang diminta dalam soal itu kita disuruh membuat scatter plot-nya itu. Nah, di sini kita masukin aja Xlab-nya itu berapa. Karena Xlab-nya itu adalah durasi belajar, jadi di sini aku masukin durasi belajar dengan nilai-nya itu adalah nilai kuis.
Nah, ini kita membuat judulnya itu nanti nilai kuis versus durasi belajar. Ini kita running dulu. Nah, nanti dia muncul ya, itu bakal seperti ini teman-teman. Nah, ini kan dia belum ada garis regresinya ya. Untuk membuat garis regresinya itu kita pakai sintaks yang ini. Jadi ini kita coba running dulu. Nah, di sini aku coba interpretasiin hasilnya satu-satu. Untuk pertanyaan yang kedua itu kan persamaan regresinya kita disuruh nentuin berapa, dan sini kita memperoleh persamaan regresinya itu sebesar 4,582, atau interpretasinya di sini kita memperoleh konstantanya itu sebesar 43,365 yang mengindikasikan bahwa mahasiswa yang tidak belajar sama sekali itu diperkirakan memiliki nilai kuis sebesar 43,365. Sementara itu koefisien regresinya itu sebesar 4,58582 yang berarti bahwa setiap peningkatan durasi belajar selama 1 jam itu akan meningkatkan nilai kuis mahasiswa yang rata-ratanya itu sebesar 4,582. Nah, untuk scatter plot yang terbentuk itu dia bentuknya seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa pola yang terbentuknya itu dia adalah pola linear positif. Artinya titik-titik yang mendekati garis regresi ini dia itu berjalan dari kiri bawah menuju ke kanan atas dengan searah. Jadi hal ini tuh mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang searah antara nilai kuis dengan durasi belajar mahasiswa tersebut. Artinya, semakin lama durasi belajar mahasiswa tersebut, maka nilai kuis yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut itu akan semakin meningkat. Hal ini juga dibuktikan dengan titik-titik yang mendekati dengan garis regresinya. Ini menandakan bahwa hubungan antara nilai kuis dengan durasi belajar itu termasuk dalam hubungan yang cukup kuat. Selanjutnya itu kita disuruh menjelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah didapatkan, tadi kan koefisien korelasi atau nilai R-nya itu sebesar 0,9887 sekian yang menunjukkan hubungan tersebut itu sangat kuat dan positif. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, semakin lama durasi belajar atau nilai variabel X-nya, maka nilai kuis yang didapatkan mahasiswa atau nilai variabel Y-nya cenderung meningkat, dan hubungan ini dapat dimodalkan menggunakan regresi linear sederhana. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial yang bisa aku sampaikan pada modul 3 korelasi dan regresi tutorial statistika 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.